dia menganggap promosi online itu gagal, sedangkan dari sisi websitenya pun masih belum ada apa-apanya, cuman gambar-gambar seperti ini, juga kontennya juga belum ada kayak gitu. Jadi lebih bagus ketika sudah beli harus ada plannya, plan kontennya seperti apa, terus plan riset keywordnya seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya coba cek di WA grup kita ya. Di WA grup kita namanya kelas MMO free dudung SEO. MMO itu apa? MMO itu money making online. Jadi ada grup seperti ini, dimana grup ini bisa sharing, bisa meminta feedback kepada saya dan juga member tentang activity websitenya atau online marketingnya seperti apa. Nah, ini ada satu member yang bertanya, minta saran tentang websitenya Imatek yang ingin dimonetize. Ya, jadi biar nanti lengkap komplit, Pak Imatek ini bisa dapatkan feedback dari saya. Coba saya buatkan video ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke websitenya Imatek, ini bernama imatek.com. imatek.com, ada 2 komnya ternyata. Jika kita lihat websitenya ini apakah menggunakan WordPress CMS nya, coba kita view source ya, jelas ya, WordPress, WP Content, Themes-nya Astra. Oke, dari websitenya CMS-nya jelas WordPress. Kemudian dari struktur kontennya seperti apa? Struktur kontennya seperti ini ya, basic ya, nggak ada nomor telepon, ada judulnya, company-nya, legalnya, ada image-nya, ada menunya, home sama produk, ada ini feature image-nya di homepage di depan ya. Terus ada beberapa gambar. IT profesional ini ada 2 gambar yang berbeda. Yang pertama gambarnya genteng, yang kedua gambarnya orang perbaiki hardware ya. Terus di bawahnya ada our service, apa yang kami kerjakan. Ternyata dia juga membuat website, instalasi server, membangun PC dan lain-lain perbaikan. Jadi dia fokusnya mungkin di technical ya, di IT, bukan sebagai reparasi ini ya, genteng ya, membuat genteng ya, dan juga bukan membuat gedung seperti ini, properti, tapi fokus ke IT. Terus kita ke bawah, 4 alasan kami, ini USP ya, unique selling proposition point, bekerja profesional, produk lengkap, harga bersahabat, instalasi cepat. Oke. Di bawahnya ini ada sedikit tangan. Ini kenapa kok ada apparel di sini, sedangkan dia fokusnya ke IT ya. Ini agak melenceng sih. Kalau bisa itu fokus ke satu aja, IT ya, itu doang, bukan ke genting, ke gedung, ke kaos seperti ini. Terus dari sisi experience 15 tahun, oke. Jumlah kliennya udah banyak 1.500, projectnya udah banyak 2.500, staff peralangan 150, berarti timnya banyak dia. Ini harusnya USB yang bagus banget, keren, 15 tahun. Terus lain-lain, ini kami juga menyediakan layanan digital, undangan digital. Oke. Bekerja dengan Invite ID untuk menyediakan layanan undangan digital. Jadi Bapak ini punya project atau punya website, punya usaha yang enggak cuman jualan atau jasa servis IT ya, tapi juga apparel, jualan kaos, dan jualan undangan seperti ini, undangan digital seperti ini ya. Nah,
tidak masalah sih, cuman ketika kita mau beli tiket pesawat itu dia akan pergi ke tiket.com atau Traveloka. Mau booking hotel dia pasti pergi ke salah satu itu. Nah, sebaiknya kalau mau fokus ke satu produk itu lebih bagus, apakah undangan, apakah kaos, apakah IT. Mana yang paling gede? Kalau menurut saya IT sih. IT ini paling gede karena IT ini kalau coba kita lihat produknya, tadi ada produk itu di mana tadi? Di sini. Ini produknya murni fisik ya, barang-barang fisik, PC, CPU, monitor, printer, speaker, headset. Jadi bukan seperti marketplace, di mana marketplace kan macam-macam, ada service, ada fisik, macam-macam ya. Ini bukan marketplace harusnya ya, karena ada imatek.com. Berarti kan komputer, com.com. Berarti harusnya Bapak fokus ke satu aja, yaitu technical tech aja, berhubungan dengan barang-barang fisik seperti ini. Kalaupun nanti mau mengembangkan ke yang lain, jangan taruh di homepage semuanya, tapi buat kategori lagi, subkategori lagi, dimana kategori-kategori itu bisa dipisah-pisah ke ini ke aparel, ke undangan, ke printer kayak gitu. Tapi fokusnya ke satu bisnis dulu, yaitu jualan barang offline, barang fisik ya. Oke, itu yang pertama. Ini masih berhubungan dengan konten dan struktur websitenya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tujuannya ingin mendapatkan traffic ya, tentunya kan usaha pasti butuh tamu ya, butuh orang yang ingin ngecek masuk ke dalam toko kita kan. Otomatis kalau kita membuat website berarti harus tahu jumlah berapa orang yang masuk. Orang masuk ke toko kita, dia dapat undangan personal dari kita. Undangan bisa menggunakan WA, bisa menggunakan brosur, bisa menggunakan radio, koran dan lain-lain ya. Kalau tradisional ya seperti itu. Kalau sekarang sudah nggak menggunakan itu lagi, tapi menggunakan SEO, menggunakan bantuan Google ya. Jadi kita cek dulu dari Google seperti apa, kita copy websitenya, kita masuk ke Google, kita ketik site.2, enter. Ini yang didapat dari Google ada 21 page, 21 post atau page yang terindeks di Google. Nah, kita cek kira-kira 21 tadi itu sudah informasional, apakah masih terlalu pendek ya. Coba kita pilih yang salah satu produknya ini, PC desktop, klik. Seperti ini, oke. Nah, ini masih terlalu ini ya, transaksional ya. Kalau di areanya SEO atau konten ini kurang informasional, cocoknya ini di area paid marketing. Tapi pun konversinya juga belum gede kalau paid marketing, karena tidak dijelaskan kenapa harus beli di sini, apa istimewanya toko ini, di mana harus beli, lokasinya di mana. Ini lokasinya di sini ya. Kalau beli itu gimana caranya, itu nggak ada. Jadi harus lebih, ini nggak bisa diklik ternyata, harus lebih details. Coba additional information, ini ada reviewnya kosong, deskripsinya sih yang perlu kita explore lagi, karena ini jualan desktop berarti harus kira-kira di expand apa artikel atau keyword yang berhubungan dengan desktop. Desktop ini mereknya apa, harganya berapa, ini ada harganya ya, mereknya adalah Futura. Coba kita cek ya di Google, kira-kira demandnya seperti apa PC desktop Futura ini.
PC desktop Futura. Oke, yang pertama berarti saingannya adalah marketplace, yaitu Tokped. Ini Tokped sudah punya produk namanya paket Futura Black, PC rakitan Futura. Kemudian Siplah Pesona Edu, Bukalapak, Shopee. Jadi sepertinya produk-produk kayak gini ini saingannya besar-besar marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, seperti itu. Sedangkan kalau dari sisi page-nya Bapak itu masih tergolong sedikit banget informasinya masih terlalu ini ya, terlalu general, kurang informatif. Ini produk apa, kenapa orang harus beli produk ini, sedangkan kan banyak sekali Simbada, casing yang lagi populer, Simbada atau yang lain. Apakah harga 6,8 juta ini harga yang murah dibandingkan dengan PC lain? Terus speknya apa? Speknya berarti masih HDD ya. Oh, sudah SSD DDR4 i3, berarti Core i3 ya, bukan Core i5 atau i7. Dengan harga berapa? Harga 668. Kira-kira dengan harga 68 ini sudah bagus atau masih tergolong masih mahal ya? Perlu kita cek juga. Ceknya bisa pakai Tokopedia. Jadi adanya komparasi di market itu juga penting. PC desktop Futura, PC desktop Futura, atau gini aja, PC ya, PC Futura. Nah ini PC Core i5 RAM 8 HDD 500 GB 1,2, sedangkan ini 6,8, jauh banget kan. Dia juga HDD 500, ini HDD nya 500 sama, RAM-nya 8. Kalau ini RAM-nya nggak ada ternyata. Oh, ini ada, RAM-nya 8 sama, DDR4, RAM-nya 8. Ini 1,2, jadi jauh banget perbedaannya. Ini kayak keren nih, Core i5 SSD 4 GB tapi kecil, 1,4. Coba yang paling mahal ya, harga tertinggi PC Futura. Harga tertingginya adalah ini, Core i5 16 GB tapi ya, memorinya, RAM-nya dia 8 juta, sedangkan tadi itu 6 juta. DDR4, ini DDR16. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dikoreksi, direview, agar ketika user masuk dia nggak percuma masuk ke sini, karena dia sudah mengkomparasi ya, mengecek-ngecek harga dari marketplace juga. Jadi kalau dia ke sini otomatis dia akan bounce keluar. Dia pasti akan menganggap bahwasanya produk di Imatek itu semuanya mahal-mahal, jadi dia nggak akan masuk ke websitenya Imatek lagi, kayak gitu. Jadi tips dari saya yang pertama adalah memperbaiki susunan homepage-nya. Ini harus ada sinergi antara gambar dan produknya. Hapus semua gambar-gambar yang nggak relevan dengan produk yang dijual. Kemudian aparel, produk-produk yang bukan inti itu, aparel sama undangan ini dimasukkan ke kategori yang berbeda, jangan dimasukkan di homepage. Kita pingin satu website ini fokus ke satu intent, yaitu intentnya adalah IT. IT ini bisa berhubungan dengan service, berhubungan dengan jualan produk, itu bisa, tapi jangan berhubungan dengan aparel dan undangan. Itu beda niche, beda kategori.
atau kalau bisa nanti dibuatkan subdomain sendiri, subdomain atau folder directory, di mana directory yang kedua yaitu berhubungan dengan apparel, berhubungan dengan undangan kayak gitu. Terus yang kedua adalah konten, karena konten di website itu adalah sumber traffic ya, sumber pengunjung. Seperti kita di offline harus woro-woro bagi-bagi brosur, bagi-bagi undangan, bagi-bagi pamflet ke orang-orang, bisa melalui koran, bisa melalui radio. Sedangkan di sini media itu digantikan sama konten artikel. Jadi kalau pengen banyak orang masuk ke sini, harus banyak produksi artikel, membuat artikel yang berhubungan dengan produk yang dijual. Seperti itu. Otomatis nanti kalau sudah ada ini bisa harusnya di atas 21 result, bisa jadi 100 atau 200 gitu, karena produknya kan high kompetitif ya, high kompetitif ini karena produknya berupa printer tadi sama beberapa PC, server dan lain perbaikan. Ini ya kompetitif banget ini. Jadi kalau kompetitif, sedangkan domain kita masih baru dan juga masih belum lengkap kontennya, kita nggak akan bisa ngelain siapa yang nomor satu di ranah kategori 3 ini. Kategorinya adalah IT, apparel, sama undangan. Jadi kalau menang di search engine, dominasi di SERP, di search engine position, harus perbanyak konten, perbanyak artikel informatif, perbanyak artikel yang bisa membantu orang untuk menyelesaikan masalah mereka berhubungan dengan pain point yang mereka hadapi ya. Pain pointnya apa saja untuk IT ini pasti ada, pasti banyak. Itu harus kita buat artikelnya, buat produksi artikelnya, dan kita publish di website ini kayak gitu. Pengen tahu sih berapa lama domain ini sudah ada? Coba kita cek ya menggunakan Hostinger ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa lama website ini dibuat. Oke, sudah mengecek, silakan tunggu. Dibuat 2021 bulan 9 September ya, tanggal 16 oleh Andi Prayogo, Latu Menten, Jakarta Barat ya, Latu Menten 3, apartemen Latu Menten. Oke. Yap. Jadi baru dibuat belum 12 bulan ya, masih setahun, sekarang Februari ya, sekitar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6-7 bulan lah. 6-7 bulan itu harusnya sudah mendapatkan traffic minimal 100 per bulan ya. Tapi kalau ini kira-kira udah dapat traffic belum? Coba kita cek di Ahref ya, pakai similar web ya, kira-kira sudah dapat traffic belum? Coba. Belum ada ya ternyata. Ya ternyata kayaknya belum ada traffic sama sekali dari Google. Jadi ini kekurangannya sangat fatal sih, ketika beli domain belum disiapkan kontennya, belum disiapkan strategi riset keywordnya, terus dibiarkan. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat ketika sudah punya usaha, dia beli domain, dia beli pasang websitenya seperti ini, terus ditinggal, berharap ada orang masuk ke websitenya dia sehingga dapat transaksi penjualan. Akhirnya sudah setahun, waktu nyari awal perpanjang, tidak ada transaksi melalui website mereka. Otomatis dia menganggap gagal, dia menganggap promosi online itu gagal. Sedangkan dari sisi websitenya pun masih belum ada apa-apanya, cuman gambar-gambar seperti ini juga
kontennya juga belum ada kayak gitu. Jadi lebih bagus ketika sudah beli harus ada plannya, plan kontennya seperti apa, terus plan riset keywordnya seperti apa. Nah kalau sudah ada plannya, enak, kita bisa melihat performance trafficnya seperti apa, sudah ada traffic seperti apa, dan nggak harus nunggu ya, nggak harus nunggu sampai bertahun-tahun supaya dapat traffic seperti itu ya. Oke, jika mungkin teman-teman yang melihat ini butuh saran dari saya, gimana caranya agar punya website yang bagus nggak cuma tampilan doang tapi juga bagus dari traffic ya. Ada orang bertanya, ada orang mau beli dari websitenya, silakan nanti bisa kontak WA saya atau bergabung di grup yang sudah ada di layar ini ya. Oke, terima kasih, itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.